wilayah lingkungan Salunangka, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, dengan luas wilayah 4.955 km persegi, jumlah penduduk 70.000 jiwa, sebagian besar warga berprofesi sebagai PNS dan selebihnya sebagai pedagang. Untuk potensi bencana untuk wilayah Mamuju berada pada medium urgent dikarenakan wilayah Mamuju hanya berjarak sekitar 3,5 dari pantai sehingga rentan terjadi bencana seperti gempa bumi tektonik, bahkan tsunami pada 8 Juni 2022. Warga Mamuju melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menghiraukan bencana gempa bumi yang telah terjadi seminggu terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Perawat Ayu. Hari ini kami akan melakukan sosialisasi terkait bagaimana penanganan terhadap bencana gempa bumi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami minta waktunya kurang lebih 10 menit untuk mengikuti sosialisasi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Mengingat terjadinya gempa 2 kali seminggu terakhir ini, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait bencana itu terbagi 3 tahap. Tahap pertamanya itu pra-bencana atau sebelum terjadi bencana. Yang kedua saat bencana. Dan yang ketiga pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Jadi pertanyaannya, apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan sebelum terjadinya bencana? Yang pertama, kita kenali situasi rumah wilayah tempat tinggal kita. Seperti yang kita ketahui, wilayah Mamuju Sulawesi Barat ini berada pada medium risk zone, yang artinya masuk kawasan terjadinya bencana terutama gempa bumi. Kedua, kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau tempat kerja atau tempat tinggal Bapak Ibu. Lingkungan rumah atau tempat kerja Bapak Ibu salah satunya di lokasi titik kumpul kita saat ini ya. Nah, yang ketiga, bangunan-bangunan rumah yang tahan gempa yang diupayakan untuk segera direnovasi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bangunan yang sudah rentan, selanjutnya Bapak Ibu juga harus menyimpan nomor telepon keluarga dan juga nomor telepon keadaan darurat. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan barang-barang yang mudah pecah, mudah terbakar, dan usahakan diletakkan pada tempat yang lebih rendah dan tertutup. Selanjutnya Bapak Ibu siapkan barang yang penting di dalam tas seperti dokumen-dokumen penting seperti P3K, lampu senter, makanan dan minuman siap saji. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa melakukan latihan yang bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa yang di rumah seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan atau bersembunyi di bawah meja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saat itu terjadinya gempa, apa saja hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi yang pertama dengan cara berlindung di bawah meja atau lindungi kepala dengan bantal. Kemudian jika Bapak Ibu atau ibu-ibu yang sedang memasak, segera matikan kompor dan peralatan listrik yang ada untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selanjutnya, jika Bapak Ibu berada di luar rumah, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin bisa saja bisa rubuh. Kemudian kenali bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Dan jika Bapak Ibu terjebak di reruntuhan, Bapak Ibu bisa melakukan cara tutup mulut dengan sapu tangan dan bunyikan suara pada pipa atau dinding agar tim SAR dapat mendengar dan bisa memberikan pertolongan dengan segera. Baiklah Bapak Ibu, gempa bumi itu tidak dapat kita hindari, namun dengan melakukan strategi yang sudah saya sampaikan tadi, semoga gempa bumi ini bisa kita siasati. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan oleh saya dan pihak BPBD. Semoga kita bisa bersama-sama melaksanakannya, dan terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu untuk waktunya. Dan sekarang silahkan Bapak Ibu melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa Mamuju terjadi pada hari Rabu 8 Juni 2022
pukul 12:32 waktu Indonesia Barat dengan epicenter gempa terletak di laut. Tepatnya 26 km arah barat Tapalang menuju Sulawesi Barat. Hipocenter gempa terjadi di kedalaman 10 km. Memperhatikan epicenter dan hipocenter gempa, maka gempa magnitudo 5,8 menuju ini tergolong jenis gempa dangkal. Gempa dipicu oleh aktivitas sesar aktif dasar laut di lepas pantai Mamuju. Sementara itu, di lokasi pengungsian sudah berdiri posko induk penanggulangan bencana yang menjadi pusat komando tim-tim yang sudah bertugas. Selain posko induk, fasilitas di lokasi pengungsian antara lain rumah sakit lapangan, pos keamanan, dapur umum, logistik, shelter para pengungsi, WC umum, dan lapangan sebagai titik kumpul. Aktivitas di pengungsian terlihat tim evakuasi maupun ambulans yang memobilisasi para korban bencana bersama dengan tim kesehatan. Korban yang ditandu oleh tim kesehatan ke ruangan rumah sakit lapangan dengan pengelompokan triase sesuai kondisi korban. Di ruang rawatan tampak korban yang sudah selamat sedang terpasang infus. Adapun korban meninggal ditempatkan pada ruang jenazah. Terlihat pula warga lainnya berada di tenda pengungsian dan terlihat para petugas bersama relawan sedang sibuk memasak. Para petugas juga turut melakukan pengamanan di area lokasi pengungsian di pos-pos keamanan. Terlihat di belakang tenda pengungsian banyak warga yang mengantri di WC umum. Di samping itu, warga juga terlihat berada di posko induk sebagai gudang logistik yang menjadi pusat pelayanan, komando, dan pusat data di posko pengungsian, dan terdapat pula beberapa warga yang turut berkumpul di lapangan. Tidak hanya itu, para relawan juga turut berperan dalam pendampingan mental pada kelompok rentan untuk mengurangi dan membantu memulihkan pengalaman traumatis akibat bencana gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya Perawat Ayu, perwakilan dari RS Bayangkara. Sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berbelasungkawa terhadap korban yang terdampak bencana dan kepada keluarga yang ditinggalkan tetap diberi ketabahan dan juga kekuatan. Dan semoga bagi warga yang belum ditemukan dapat segera dievakuasi. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan yang diberikan sebelumnya, hari ini kami akan memberikan penyuluhan pemulihan pasca bencana gempa bumi yang sudah kita rasakan dampaknya. Di sini kami meminta waktunya Bapak Ibu sekitar 10-15 menit. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja Bapak Ibu. Dampak dari bencana ini bukan hanya dampak fisik seperti kerusakan bangunan, sarana prasarana, dan banyaknya korban jiwa. Namun Bapak Ibu sekalian, karena rusaknya lingkungan akibat gempa bumi tentu dapat berpengaruh pada kesehatan Bapak atau Ibu saat ini. Karena rusaknya sarana air bersih, jamban, sehingga memunculkan berbagai faktor penyebab penyakit yang potensi timbul berbagai masalah kesehatan, dan di samping itu efek ekologis akibat trauma yang dirasakan setelah bencana terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di sini kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang memiliki kesehatan terganggu seperti gejala diare, sesak nafas, demam tinggi, gatal gatal, dan sebagainya untuk segera berkonsultasi agar tim medis dapat memberikan penanganan segera. Dan di sini kami juga sudah berkoordinasi dengan ahli gizi untuk mengatasi masalah gizi, terutama pada kelompok lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, maupun makanan tambahan juga sudah kami sediakan sesuai dengan kelompok umur.
dan juga sudah ada dokter dan juga perawat yang berkompeten yang sudah diturunkan ke lapangan. Bapak dan Ibu yang memiliki gejala seperti mudah marah, sulit untuk berkomunikasi, berlarut-larut dengan kesedihan, sulit mengambil keputusan, agar segera melakukan konseling. Karena jika tidak ditangani segera akan menimbulkan trauma pasca bencana. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang sudah dibentuk di sini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sebaik-baiknya ya. Karena sudah mengerti, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.